Silakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga Bapak Ibu semua sehat walafiat. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa saya mengucapkan selamat pagi meskipun saat ini sudah malam hari. Kenapa kita mengucapkan selamat pagi? Karena supaya kita selalu semangat seperti layaknya mentari pagi yang selalu bersinar memberikan semangat dan harapan bagi banyak orang. Baik, sebelum saya berbagi mengenai peluang usaha dan perusahaan kita yang sangat luar biasa ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Cornelia. Saya juga ditemani oleh Bapak Anugrah di sini. Selamat pagi Pak Anugrah. Pagi. Hari ini saya akan berbagi mengenai sebuah peluang bisnis yang sangat luar biasa, yaitu bisnis HDI rekan-rekan. Loh Pak, lah ini loh Pak. Berubah Pak. Ups. Pak Anugrah jadi hilang. Enggak apa-apa. Oke. Nanti gimana nih ya Pak ya, settingannya loh agak susah loh Pak. Baik, perusahaan kita bernama PT Harmoni Dinamik Indonesia atau orang lebih mengenal dengan nama HDI Search Indonesia atau HDI. Di Indonesia, kantor pusat kita berada di Jakarta, tepatnya di Jalan Probolinggo, 18 Menteng, Jakarta Pusat. HDI Search merupakan perusahaan multinasional yang berpusat di Phoenix, di Arizona, Amerika Serikat, dan telah beroperasi di kawasan Asia Pasifik sejak tahun 1986. Meliputi wilayah Hong Kong, Filipina, Malaysia, Singapura, dan masuk ke Indonesia tahun 1994. Di Indonesia sendiri, kantor pusat kita berada di Jakarta, tepatnya di Jalan Probolinggo, nomor 18 Menteng, Jakarta, dengan kantor perwakilan yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan hari ini, kita merupakan perusahaan network marketing yang memiliki jaringan terbesar di seluruh Indonesia karena kita sudah memiliki 148 kantor center dan stokis di seluruh Indonesia. Ini membuktikan bahwa produk kita bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Yang membuat saya yakin dan berani berbagi tentang produk ini adalah karena produk kita ini berbahan dasar alami, yaitu dari bahan dasar perlebahan yang sudah teruji sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, produk kita sudah direferensikan di 5 kitab suci ajaran agama yang ada di Indonesia, baik umat Muslim karena terdapat di Al-Quran di surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Kemudian umat Kristiani juga terdapat di Alkitab, Kitab Amsal 24 ayat 13. Umat Hindu juga mempercayakan perlebahan ini terdapat di Weda, di Artava Veda. Kemudian di umat Buddha terdapat di Tripitaka, di Vinaya Pitaka Mahavaga. Kemudian untuk sertifikasinya sendiri, produk kita ini sudah mendapat mark of quality yang artinya memiliki standar untuk sertifikasi secara global, rekan-rekan sekalian, mulai dari ISO, izin dari APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, kemudian sertifikat dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan sertifikasi halal dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Kemudian IVANCA, yaitu sertifikasi halal dari Amerika Serikat, juga mereferensikan kita. Dan kita juga satu-satunya produk yang dimuat dalam MIMS. Apa itu MIMS? MIMS ini adalah buku pedoman untuk dokter dalam memberikan resep pengobatan. Ini sangat luar biasa sekali rekan-rekan sekalian. Jadi dengan adanya pengakuan resmi dari institusi yang terkait telah menjadi bukti bahwa produk-produk HDI sudah diuji secara ilmiah dan uji kelayakannya mulai dari proses produksi, produksi produk hingga pendistribusiannya. Oke, perusahaan kita memiliki pabrik sendiri yang bernama Sissy Pollen Company, yang merupakan pabrik produk perlebahan terbesar dan tertua di dunia yang telah
berdiri lebih dari 50 tahun. Nah, ini kalau kita lihat di sini, produk konsumsi kita itu sudah diakui oleh 3 presiden di Amerika Serikat. 3 generasi di Presiden Amerika Serikat, mulai dari Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, ini membuktikan bahwa produk kita ini aman dan berkualitas tinggi. Juga direkomendasikan oleh 3 komite atlet di 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dan ini membuktikan bahwa produk kita tuh aman dan bermanfaat karena tidak mengandung doping dan tidak menimbulkan efek samping serta tidak menimbulkan ketergantungan. Nah, produk unggulan kita yang sangat luar biasa ini terdiri dari Dynamic Trio yang terdiri dari bee pollen, royal jelly, and bee propolis. Bee pollen sendiri ini yang di sini Polenergi 520 itu untuk dewasa. Fungsinya sebagai sumber nutrisi, meningkatkan stamina bagi orang dewasa, memperlancar peredaran darah, dan perbaikan fungsi organ tubuh. Kemudian kita juga punya honey bee pollen untuk produk untuk anak-anak yang fungsinya untuk menormalkan nafsu makan. Selain menormalkan nafsu makan, honey bee pollen juga merupakan nutrition untuk pertumbuhan sel-sel otak. Kemudian membantu meningkatkan daya konsentrasi serta pemenuhan nutrisi bagi anak sehingga tidak mudah sakit. Nah, kita juga punya royal jelly, ini berfungsi untuk regenerasi sel-sel tubuh, perbaikan sistem saraf. Jadi kalau Bapak Ibu kena migrain, stres, atau vertigo itu bisa menggunakan royal jelly. Dan kemudian juga berfungsi untuk memperbaiki sistem hormonal, menjaga kehalusan dan keremajaan kulit, membantu untuk mengatasi masalah kesuburan, kemudian masalah kewanitaan, misalkan haidnya tidak teratur, menunda masa menopause, itu bisa menggunakan royal jelly. Nah, royal jelly sendiri ini terdiri atas 2 kemasan. Kita ada 2 jenis royal jelly, ada royal jelly liquid dan royal jelly tablet. Kemudian kita juga punya yang namanya bee propolis, itu berfungsi sebagai antibiotika alami, antivirus, antibakteri, dan anti jamur, anti peradangan, dan anti kanker, membantu meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu untuk masalah kolesterol, asam urat, dan diabetes. Nah, ini kami juga punya produk Clover Honey. Karena ini lagi happening ya, namanya Clover Honey. Ini merupakan madu gurun yang kadar airnya rendah sekali, hanya 17,1 sampai 17,2%, sehingga berkualitas tinggi dan tidak mudah apa namanya Pak? Apa tuh Pak? Pak namanya, aduh lupa saya. Oke. Ini sangat murni dan tidak melewati proses pemanasan dan menambah cairan karena sangat pure, natural, unprocessed. Berfungsi untuk membantu mengatasi gangguan pencernaan, susah buang air besar, sembelit, panas dalam, wasir, dan membantu meningkatkan trombosit bagi penderita demam berdarah. Nah, sekarang kami mau berbagi informasi mengenai produk turunannya, yaitu Bee Origin yang terdiri dari untuk anak-anak tersedia produk nutrisi yang cerdas, yaitu ada Kids Tree. Nah, ini Bapak Ibu yang punya anak-anak, ini sangat cocok sekali karena tablet kunyahnya dengan rasa jeruk yang mengandung bee pollen, propolis, royal jelly yang diperkaya dengan vitamin C sebagai asupan nutrisi lengkap bagi anak-anak. Merupakan nutrisi bagi pertumbuhan anak-anak, sumber energi, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian untuk yang remaja, nah ini kami juga punya produk untuk remaja yang kita namakan Dynamic Tree. Ini kombinasi bee pollen, propolis, dan royal jelly dalam satu kapsul yang memenuhi kebutuhan nutrisi. Karena tuh anak-anak remaja biasanya kan pengennya yang praktis. Nah itu ada Dynamic Tree karena sudah ada 3 vitamin yang dimampatkan jadi satu kapsul. Ada bee pollen, propolis, dan royal jelly. Kemudian bagi para lansia, kita juga punya Dynamic Trio. Ini memiliki kandungan bee pollen, propolis, royal jelly, dan tambahan unsur yang lebih dominan,
yaitu ada yang kita namakan Dynamic Trio Enzyme Minerals, yaitu digunakan untuk membantu mengatasi masalah pencernaan. Contohnya kalau misalkan sering kembung, sebah, kemudian gastritis dan sebagainya, itu bisa menggunakan enzyme minerals. Kemudian ada Dynamic Trio plus glucosamine sulfate, itu digunakan untuk membantu mengatasi masalah tulang dan persendian seperti rematik dan radang sendi. Kemudian kita juga punya produk Sopalmeto plus Dynamic Trio. Ini digunakan untuk membantu mengatasi masalah prostat. Ya, ini 3 produk-produk unggulan yang saya sudah sebutkan yang tadi. Nah, selain itu kita juga memiliki Bee Botanics. Ya, ini adalah produk-produk di luar dari beberapa vitamin yang tadi saya sebutkan. Ini ada yang namanya Propolis Facial Wash Gel. Nah, ini untuk dia mengandung propolis, aloe vera, dan multivitamin. Nah, fungsinya untuk membersihkan pori-pori dan menghambat tumbuhnya bakteri pada kulit wajah sehingga mencegah timbulnya jerawat dan menghapus flek dan noda hitam. Nah, ini juga ada pasta gigi nih. Kita juga punya pasta giginya. Ini juga mengandung propolis dalam bentuk pasta gigi. Fungsi untuk membantu menghilangkan plak dan karang gigi, mengatasi bau mulut dan yang nggak sedap dan gusi sensitif. Nah, ini kalau semisalkan di rumah harus ada yang namanya aloe propolis cream. Di kotak P3K Bapak Ibu pastikan harus ada yang namanya aloe propolis cream. Ini berfungsi untuk membantu mengatasi segala macam penyakit, masalah kulit seperti luka, luka bakar, luka iris, lecet, jerawat, gigit serangga, jamur dan iritasi, dan hebatnya ini tanpa bekas apabila ada luka baru. Kemudian kita juga memiliki produk Bee Botanics Hand and Body Lotion, mengandung propolis green tea dan multivitamin, menutrisi kulit dan berfungsi sebagai antioksidan, mudah meresap dan tidak lengket. Nah, kalau yang ini adalah Bee Botanic Hair Care. Terdiri dari Bee Botanic Shampoo with Royal Jelly, menguatkan secara efektif akar rambut dan batang rambut sebagai pelembab dan melembutkan rambut dan mengurangi rambut bercabang. Kita juga memiliki serumnya, Bee Botanic Serum with Royal Jelly, itu mencegah kerontokan dan meningkatkan kekuatan rambut agar selalu berkilau, mempercepat pertumbuhan rambut dan mengurangi terjadinya ketombe. Selain produk-produk tadi, kita juga memiliki produk-produk kecantikan yang kita namakan Biskin. Nah, untuk paket perawatan wajah, produk unggulan kita terdiri dari V-Line, Biskin series V-Line, dan Biskin series W-Line. Yang V-Line itu revitalisasi, memperbarui, dan mengembalikan kekuatan kulit Anda. Kemudian yang V-Line itu meratakan serta mencerahkan warna kulit sehingga lebih putih bersinar. Kemudian kita juga memiliki Biskin SS Cream. Ini SS Cream merupakan smart skin cream dengan keunggulan memiliki SPF 50+ PA sebagai 4-in-1 cream, yaitu terdiri dari skincare, ada foundation, sunblock, dan dasar make up jadi satu. Kemudian anti-acne 3C Spot Treatment, ini membersihkan, meredakan iritasi, dan melindungi. Fungsinya membersihkan wajah dari bakteri penyebab jerawat, meredakan iritasi dan peradangan kulit akibat jerawat, mencegah terjadinya luka dan bekas jerawat. Karena ini adalah sifatnya anti-acne. Ini cocok untuk kulit yang very sensitif, yang biasanya banyak jerawatnya, bisa menggunakan Biskin Anti-Acne 3C Spot Treatment. Oke, kita juga memiliki Biskin Eye Care Multitasking Power Serum.
itu mencegah munculnya tanda penuaan, mengurangi lingkaran hitam, dan melembabkan dan meredakan mata yang bengkak. Selain itu, kita juga memiliki Biskin LV device, Energy Light Vibration Iontophoresis, itu non-invasif sifatnya, aman dan nyaman, digunakan untuk membantu perbaikan jaringan kulit, memperbaiki tekstur kulit agar menjadi halus dan kencang, menjaga kesehatan sel kulit agar regenerasi berjalan normal, menstimulasi kolagen dan elastin, dan meningkatkan sirkulasi darah, oksigen, dan nutrisi. Nah, selain itu, kami juga memiliki best product yang lain nih rekan-rekan sekalian. Ya, itu Propylix. Nah, ini yang saat ini sedang very happening karena fungsinya adalah merupakan ekstrak propolis yang sangat efektif bagi penderita demam berdarah karena berfungsi untuk meningkatkan trombosit. Kemudian memaksimalkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh tidak mudah diserang oleh penyakit dan mempercepat proses pemulihan. Dan saat ini memang sangat direkomendasikan untuk meningkatkan imun tubuh untuk menghadapi pandemi COVID-19, baik untuk prevention dan juga untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Kemudian yang kuning ini, nah itu namanya adalah Propylix Plus, merupakan ekstrak propolis yang dikombinasikan dengan 3 jenis ekstrak jamur, yaitu lingxi, shiitake, dan maitake, dan sangat efektif bagi penderita kanker dan tumor. Kemudian yang pink ini adalah Biskin BB Cream, yakni mengandung royal jelly, ekstra green tea, dan vitamin E. Berfungsi untuk mencerahkan serta melembabkan dan meregenerasi sel kulit sehingga kulit tampak halus dan sehat. Nah, ini bagi para pria, nah ini cocok sekali bisa menggunakan B Ultra karena produk ini merupakan produk alami untuk vitalitas dan stamina pria. Untuk pria yang mempunyai masalah dengan seksualitas bisa menggunakan produk B Ultra. Kemudian ini ada Trimi, ini cocok sekali untuk para Bapak Ibu yang menginginkan bentuk badan yang ideal. Itu bisa menggunakan Trimi itu, berbahan dasar chitosan yang berfungsi untuk mengikat lemak jenuh atau LDL dari makanan yang kita makan, kemudian dikeluarkan saat buang air besar tanpa efek samping. Nah, ini selain itu kita juga memiliki namanya Prolis. Ini semacam permen ya dengan rasa original lemon dan dapat digunakan untuk mengatasi bau mulut tak sedap, sakit tenggorokan, dan batuk berdahak. Kemudian selain itu kita juga punya loh namanya water purification system. Ini adalah alat pemurni air teknologi Jepang dengan menggunakan filter teh sehingga menghasilkan air yang siap diminum tanpa perlu dimasak. Ya, itu bisa menggunakan F-Tech ya, HDI Pure F-Tech 1. Oke. Nah, ini kami memberikan paket spesial untuk Anda yang kita namakan Easy Starter. Di sini ada 6 paket Easy Starter. Ya, 4-star Easy Starter atau paket keluarga yang berisi produk-produk unggulan HDI. Ini bisa membeli yang hijau ini ya, yang satu paket ini terdiri dari Polenergi 520, kemudian Propolis tablet, Royal Jelly liquid, dan Clover honey yang setengah kilo, dan Aloe Propolis cream serta Botanic toothpaste, dan akan mendapatkan gratis vitamin untuk anak yakni Kids 3. Manfaatnya yang 4-star Easy Starter ini adalah sebagai sumber energi alami dan antioksidan, meningkatkan energi dan stamina, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan memelihara kesehatan secara alami, dan membantu memperbaiki sistem reproduksi. Nah, satu paket ini seharusnya senilai 2.370.000 harga normalnya, tetapi dengan paket 4-star Easy Starter ini
hanya dengan 1.688 ya untuk region 1. Kita sudah mendapatkan produk unggulan tersebut sekaligus keanggotaan, ditambahkan produk gratis HDI, ya ini adalah HDI Kids 3. Selain itu, kita juga memiliki paket yang kedua, yakni Propelix Power Pack. Ini paketnya ini terdiri dari Propelix 60 tablet, Clover Honey setengah kilo, Royal Jelly Liquid, dan gratis Polenergi 520. Dan manfaatnya adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh, sumber antioksidan yang tinggi sebagai immunomodulator yang mempunyai sifat antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus. Nah, kemudian selain itu kita juga memiliki paket-paket yang cocok nih untuk para pria yang kita namakan Ultra Men's Pack. Terdiri dari B Ultra, Royal Jelly Liquid, Propelix 60 tablet, dan kita juga mendapatkan gratis Polenergi 520. Manfaatnya membantu meningkatkan vitalitas dan stamina pria sebagai sumber nutrisi yang lengkap untuk para pria dan membantu untuk pembentukan otot. Selain itu, paket yang keempat, kita juga memiliki Cholesterol Buster Pack. Ini terdiri dari Propelix 60 tablet, Clover Honey 1 kilo, Trimi 2, dan gratis Dimetrio plus Enzyme Minerals 30 tablet. Manfaatnya membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah, mengikat molekul lemak yang terdapat dalam makanan sehingga dapat menurunkan penyerapan lemak oleh tubuh. Paket yang kelima itu adalah Propelix Plus Pack. Isi paketnya adalah Propelix 60 veggie caps, Clover Honey setengah kilo, Royal Jelly Liquid, dan tetap akan mendapatkan Polenergi 520. Manfaatnya membantu meningkatkan daya tahan tubuh, sumber antioksidan yang tinggi, dan sebagai immunomodulator yang mempunyai sifat antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus. Dan selain itu, paket yang keenam, nah ini paket-paket untuk kecantikan, itu juga ada Biskin Easy Starter. Dan ini melakukan pembelanjaan Biskin series apapun, baik itu V-Line atau W-Line, Biskin SS Cream, Anti-Acne, Eye Serum, dan total pembelanjaan 300 BP akan mendapatkan free Biskin SS Cream 15 ml, 15 ml. Ya, keterangan lebih lanjut Anda dapat menanyakan kepada rekan yang mengundang Anda di acara ini. Oke, nah ini sebelum saya berbagi mengenai peluang bisnis di HDI, izinkan saya untuk bercerita sedikit bahwa banyak orang termasuk saya pada awalnya mengalami kondisi seperti ini. Ya nih ya, jika adalah lingkaran ini adalah lingkaran keinginan dan kebutuhan saya, sedangkan ini adalah lingkaran pendapatan saya, ya, which is ini keinginan saya ingin mau membeli rumah, saya mau membeli mobil, saya jalan-jalan, saya juga ingin memberikan suatu pendidikan yang terbaik untuk anak saya mungkin ya. Nah ini adalah lingkaran keinginan. Tetapi dengan pendapatan yang tiny, yang kecil seperti ini, apakah saya bisa meraih impian-impian ini? Tentu akan sulit, ya. Nah, ini dia. Nah, bagaimana caranya agar agar kita bisa memperbesar lingkaran pendapatan kita sehingga impian-impian kita itu dapat terlaksana. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini kita bisa membagikan sharing something kepada Bapak semuanya dan Bapak dan Ibu semuanya. Dengan cara seperti apa? Nah, caranya macam-macam, ya. Untuk memperbesar pendapatan, kita mesti mulai berpikir bagaimana cara alternatif dan solusinya. Nah, mungkin dengan pekerjaan dengan gaji tinggi. Nah, masalahnya kan nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu, apalagi kalau kita lihat sekarang ini masa pandemi,
banyak di antara rekan kita semuanya mungkin bahkan yang tidak memiliki pekerjaan ya. Kalau untuk mendapatkan pekerjaan yang dengan gaji yang lebih tinggi itu pasti akan agak sulit ya seperti itu. Kemudian kerja double shift. Nah, contohnya nih, sebagai seorang karyawan saya bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Kemudian saya lanjut lagi dari jam 6 sore sampai jam 2 pagi. Lalu masalahnya terjadi kapan waktu saya untuk istirahat, kapan saya bisa bersama dengan keluarga. Nah, itu pasti sangat tiring, sangat melelahkan sekali kerja double shift. Dan kalau kita lihat yang ketiga, seperti ini. Kerjasama atau partnership. Contohnya adalah membuka usaha atau buka usaha contohnya. Buka kafe seperti itu. Masalahnya sering terjadi perpecahan, kongsian dengan teman, ya, mengakibatkan hubungan pertemanan kita jadi rusak suatu ketika. Itu bisa saja terjadi kalau partnership itu tidak bisa kita bina dengan baik. Nah, kemudian kalau kita berwira swasta sendiri, misalkan buka toko, kenyataannya kita kalau mempunyai toko juga tidak mudah, teman-teman ya. Kalau kita mau berwira swasta sendiri itu pasti akan sulit. Kita mesti memikirkan bagaimana sewa ruangannya, sewa space-nya, kemudian bagaimana memasarkannya, bagaimana teamwork-nya dan sistemnya seperti apa. Itu pasti harus kita bekali kalau kita berwira swasta sendiri. Nah ini kalau kita berwira swasta, kita harus melakukan studi kelayakan bisnis atau feasibility study yang merupakan beberapa faktor. Modal yang nggak cukup besar dibutuhkan untuk membeli atau menyewa tempat. Stok barang harus ada. Kemudian fasilitas, kemudian kita juga harus menggaji pegawai, begitu kan? Kemudian kita juga harus menguasai strategi dalam mengadakan dan pemasaran produk. Nggak semua orang tuh bisa menguasai strategi dan memasarkan produk, gitu kan? Kemudian menguasai sistem manajemen. Tidak semua orang juga bisa berwira swasta mempunyai sistem manajemen yang baik. Akibatnya usahanya tidak berkembang. Nah, kemudian kalau semisalkan kita tidak memiliki pengetahuan hukum seperti izin usaha, izin produk dan lain-lain sebagainya, nah itu resikonya sangat tinggi sekali, ya kan? Nah, kalau yang terburuk pun, semisalkan kita berpotensi kena tuntutan hukum, wah itu bisa bahaya sekali ya. Kalau kita berwira swasta, harus banyak sekali yang harus dipikirkan. Nah, sekarang ini kita memikirkan bagaimana bisnis idaman kita, ya. Bisnis idaman itu seperti apa sih? Modalnya minimal, risikonya juga minimal, potensi pendapatan besar, waktunya bebas, ekspansi usaha mudah dan luas, tidak membutuhkan pendidikan dan pengalaman tertentu, dan sistem yang sudah terbentuk dan peluangnya bisa besar. Dan itu adalah bisnis idaman, ya. Pertanyaannya adalah, ada nggak sih bisnis idaman itu yang kayak tadinya saya sampaikan? Ada nggak ya? Dengan modal minimal, potensinya besar, dan tidak ada resiko. Nah, jawabannya di sini. Next slide. Bisnis idaman itu ada di network marketing. Ya, oke. Bisnis yang memenuhi semua faktor tadi itu, yakni adalah network marketing. Kenapa network marketing? Dan banyak orang yang bentar Pak. Oke. Belum banyak orang yang memahami bisnis ini, padahal fakta membuktikan bahwa 3 jenis utama sistem bisnis yang umum dipakai. Pertama adalah bisa mengembangkan sistem sendiri. Kemudian bisnis waralaba dan pemasaran jaringan. Dari majalah Success Magazine tahun 96 disebutkan bahwa 50 orang terkaya di Amerika, 9 orang diantaranya itu sukses dari network marketing. Nah, dari buku Berpikir Menjadi Sukses disebutkan bahwa bagaimana orang yang berhasil pada zaman sekarang ini untuk menjadi kaya
20% menjadi jutawan melalui pemasaran jaringan. Ya. Kemudian di bukunya Robert Kiyosaki, dalam bukunya Cash Flow Quadrant dan Business School, itu disebutkan bahwa ada 3 jenis sistem bisnis yang umum dipakai, dan salah satunya adalah pemasaran jaringan. Kemudian di dalam buku The Secret Book of MLM for 21st Century, dan buku Anda Ingin Sukses itu juga menyebutkan bahwa potensi bisnis MLM serta buku-buku lain itu juga mereferensikan bahwa network marketing adalah merupakan bisnis idaman. Next slide. Konvensi MLM tingkat internasional yang diadakan di Universitas di Amerika Serikat, di Stanford University, Utah Valley State College, kemudian University of Illinois, the University of Southern California, itu pada majalah Warta Ekonomi edisi Maret 2001, dan ada artikel yang menyatakan 10 profesi termahal 2000 sampai 2001 pada waktu itu, yang berada di posisi nomor 1 adalah profesi distributor MLM. Ya, itu masih tahun 2000-2001 loh ya. Itu belum yang saat ini ya. Itu saat ini pasti pendapatannya mesti melebihi dari 100 sampai 200 juta per bulan. Oke. Dan pertanyaannya, saat ini banyak sekali perusahaan network marketing yang ada di Indonesia. Dan bagaimana kriteria memilih network marketing yang baik, itu ada kriterianya. Yang kita namakan 4P. Yakni pertama adalah pilihlah MLM yang memiliki pendidikan atau memiliki support system. Tidak semua MLM memiliki sebuah support system dan pendidikan yang baik. Ibaratnya kalau kita mau ke Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta pasti kita membutuhkan map ya, peta sebagai petunjuk arah. Demikian halnya dengan mengerjakan sebuah bisnis. Support system akan memberikan arah dan cara bagaimana berhasil di bisnis ini. Kemudian kita harus memiliki perusahaan atau perusahaan yang real company. Perusahaan yang baik dan terpercaya. Kita sudah percaya tadi disampaikan di depan bahwa HDI memiliki kantor yang very representative di Jalan Probolinggo 18 Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian produknya harus berkualitas, unik, dan bisa diterima oleh semua kalangan. Tadi kita sudah sebutkan 148 lebih stokis yang ada di Indonesia, dan itu merupakan bukti bahwa produk ini bisa diterima di semua kalangan di Indonesia. Oke. Kemudian yang keempat adalah potensi penghasilan. Memiliki penghasilan besar dan jelas untuk bisnis plan-nya dan pembagian penghasilan dengan sistem yang terbaik. Semuanya bisa kita lihat dan semuanya bisa secara objektif bisa kelihatan ya. Alright. Nah, HDI memiliki support system yang bernama Billionaires. Billionaires telah memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun menyediakan pendidikan yang lengkap dan berjenjang mulai dari tingkat pemula sampai lanjutan dan alat-alat penunjang yang membantu kita untuk meraih kesuksesan. Sehingga siapapun yang bergabung dan menjalankan sistem ini bisa berhasil. Yang ini dibuktikan dari lahirnya Top Position di HD yang peringkat Royal Crown, yang banyak top leader di bisnis ini yang membuktikan keberhasilan dari suatu support system. Kita tahu perusahaan network marketing banyak yang mengatakan mereka memiliki support system. Namun support system seperti apa yang dimiliki oleh Billionaire? Nah, ini dia. Kita memiliki pelatihan dasar, ada NEO, New Enterprise Orientation, kemudian ada HTS, How to Start, kemudian ada PK, Product Knowledge, Business Plan, dan How to do Presentation. Buku-buku
CD audio, dan tools yang akan membantu mengembangkan bisnis kita semuanya. Dan kita juga memiliki event-event berkala dan berjenjang untuk Anda yang ingin mempercepat kemajuan bisnis Anda. Selain itu, saat ini Billionaires melakukan terobosan terbaru di bidang teknologi, sehingga sangat mempermudah buat kita ya. Kita ada yang namanya BEC, Billionaires Education Center, berbasis aplikasi yang bisa diinstal di gadget Anda. Jadi sewaktu-waktu kita juga bisa melihat ya progres-progres yang ada di BEC. Oke. Nah, kriteria keempat dan yang terakhir untuk memilih MLM adalah potensi penghasilan atau business plan. Nah, sebelum kita ke business plan, kita akan membahas apa yang kita bisa dapatkan di bisnis HD ini. Apa saja? Pertama, penghasilan yang tidak terbatas ya. Dalam hal ini, berapapun penghasilan yang kita inginkan dapat kita peroleh karena HDI adalah bisnis kita sendiri. Hasil yang kita capai sesuai dengan hasil kerja keras yang kita lakukan. Oke. Kemudian HDI juga memberikan royalti dan saham. Ada kesempatan untuk enterpriser sebagai stakeholder perusahaan untuk peringkat tertentu memiliki saham di perusahaan. Kemudian, nah ini yang sangat luar biasa bahwa bisnis ini dapat diwariskan ya ke anak-anak kita. Kemudian kita juga mendapatkan kesempatan jalan-jalan keliling Indonesia dan mancanegara. Kita ada reward berupa trip, explore fun, explore summit, dan explore world. Kemudian ini yang terpenting adalah kesempatan untuk mengembangkan diri. Lewat pelatihan-pelatihan yang ada di Billionaires ini dapat membuat kepribadian kita lebih bertumbuh, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan motivasi serta kemampuan, pengetahuan, dan pola pikir kita bisa meningkat. Dan kita bisa memberikan kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan orang lain. Dan ini yang terakhir, di visi 2010. Pada peringkat tertentu, kita bisa menjadi founder Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Selamat Pagi Indonesia, Sekolah Selamat Pagi Indonesia adalah sekolah yang ditujukan untuk anak-anak yatim piatu yang saat ini lokasinya ada di Batu Malang. Dan sekolah itu di-manage secara gratis loh, at least. Oke. Dan bagaimana cara menjalankannya? Nah, pertanyaannya bagaimana cara menjalankan bisnis di Billionaires ini? Dengan modal minimal 50.000 atau kira-kira 1,6 dengan paket Easy Starter, ya, kita akan memiliki 2 hak, yaitu sebagai pengecer dan sebagai enterpriser. Sebagai seorang pengecer, kita berhak mengambil barang dengan harga enterprise dan menjualnya dengan harga eceran dengan keuntungan sekitar 20-25%. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk lebih banyak memanfaatkan hak yang kedua, yaitu sebagai seorang enterpriser dengan keuntungan kurang lebih 5%. Nah, kenapa presentasinya kok lebih sedikit? Baik, saya akan memberikan gambaran. Coba kalau kita bandingkan, misalnya antara toko atau pengecer air kemasan dan enterpriser air kemasan. Keuntungannya per botol itu lebih besar mana? Pasti lebih besar pengecer. Tetapi yang lebih kaya itu siapa? Ya, pasti yang lebih kaya itu adalah enterpriser-nya. Kenapa? Karena jumlah yang dijual itu akan lebih banyak atau secara kuantitas ya, melalui banyaknya agen-agen yang dikoordinir. Nah, tapi banyak juga masyarakat mempunyai persepsi bahwa bisnis ini hanya untuk sebatas menjual. Sehingga pertanyaan yang salah satu pertanyaan yang sering ditunjukkan kepada saya dari teman saya, mereka tanyanya begini, kamu digaji nggak di HD? Enggak, saya ini kan wira swasta. Masa begitu wira swasta jual produknya HD? Kalau laku dapat komisi, kalau nggak laku ya nggak dapat apa-apa.
kamu itu komisian, bukan wira swasta. Nah, ini dia. Kemudian saya balik tanya ke dia, yang ngomong-ngomong, sekarang kamu kerjanya apa? Terus dia jawab, saya buka toko DVD. Nah, kamu DVD-nya dapat dari mana? Bikin sendiri atau dari pabrik? Teman saya jawab, mana mungkin saya buat sendiri, saya dari pabrik lah. Nah, emang kamu digaji nggak sama pabriknya? Ya enak aja, yang enggak lah, aku kan buka toko. Nah, tuh. Kalau begitu kita lihat kenyataannya. Kamu ambil barang dengan harga pabrik, lalu kamu jual di tokomu dengan harga eceran. Kalau DVD-mu laku, yang dapat untung kamu. Nah, begitu juga sama Hadi. Saya ambil produk Hadi dengan harga enterpriser. Saya jual ke konsumen saya dengan harga konsumen. Terus apa bedanya? Sama kan? Kita sama-sama nggak digaji. Sama-sama dapat komisian. Tetapi coba kita lihat bersama. Kok kamu masih mau-maunya sewa stand? 1 tahun berapa puluh juta sewanya? Kemudian kamu juga masih mau stok DVD. Berapa ribu DVD yang kamu mesti stok? Berapa gaya gaji pegawaimu? Kamu nyiapin mesti sarana operasionalnya. Listriknya, AC-nya, rak-nya, etalasenya, ribet. Nah, ini justru keunggulannya bisnis HDI. Kenapa kita bisa bilang modal minimal? Karena kita nggak perlu memerlukan sewa tempat lagi. Nggak perlu sewa tempat. Ya, bahkan kita sudah memiliki kantor ya, kantor lebih dari 100 kota. Kamu butuh barang, butuh produknya, kamu bisa ambil dari beberapa kota-kota kita yang tersebar di Indonesia itu. Sehingga apa? Ongkirnya lebih rendah. Bahkan bisa free kalau misalkan kita ada di pembelajaran tertentu. Ya kan, nggak perlu stok barang, nggak perlu gaji pegawai, nggak perlu investasi fasilitas. Nah, itu kelebihannya di HDI. Oke. Sebagai koordinator enterprise, kita mengkoordinir misalkan 5 orang. Tapi tidak hanya cuma 5, bisa 8, bisa 10, atau lebih, terserah Anda. Dari tingkat pertama aja, kita akan dapatkan 5% dari omsetnya mereka. Di sini nih unitnya nih. Enterprise tingkat pertama yang kita sponsori juga bisa mensponsori enterprise lain. Misalnya masing-masing 5 aja. Maka tingkat kedua, kita bisa mempunyai 25 enterpriser. Begitu juga seterusnya. Maka tingkat ketiga, kita akan punya 125 enterpriser. Tingkat keempat, nah ini jadi 625. Tingkat kelima menjadi 3.125. Yang tingkat 6 menjadi 15.625. Gila nih, 15.000 orang loh, 625 orang loh ini. Itu ke tingkat ke-6. Nah, kita lihat perencanaan bisnisnya nih. Kita mengenal yang namanya BP, Business Point, atau BV, Business Value. Untuk perhitungan bonus kita. Kalau di Indonesia, 1 BP itu setara 3.000 BV. Ya. Dengan mencapai peringkat enterpriser, kita punya kewajiban harus memenuhi 300 BP. Ya, kalau dihitung-hitung kurang lebih sekitar 4-5 produk. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan hak kita sebesar 5% sampai dengan level 1. Nah, berikutnya di peringkat enterprise partner. Kewajibannya tetap sama, 300 BP. Dan kita punya 1 orang rekan kerja yang mempunyai omset 300 BP juga. Kita bisa mendapatkan masing-masing 5% sampai level 2. Nah, di atas selanjutnya, kita sebagai seorang enterprise manager dengan kewajiban 300 BP sama, dan kita memiliki 3 orang rekan kerja yang masing-masing juga punya omset 300 BP. Kita bisa mendapatkan hak sebesar masing-masing 5% untuk 5 kedalaman. Surprise. Mak kacamata kok beris? I'm going. Surprise, Shari. Caca, can you please silent, please? I'm still having a training with Pak Aan, okay? Mama muted. Mama on cam. Okay. Sorry. Maaf Pak Aan. Oke, lanjut.
Di atas Enterprise Manager masih ada tingkat-tingkat atau peringkat-peringkat lain. Antaranya adalah Enterprise Leader, Diamond Leader. Nah, di mana bonus yang Anda dapatkan mencapai level tidak terbatas atau infinity pada peringkat Diamond Leader ke atas. Nah, pertanyaan yang sering muncul biasanya begini nih. Kalau naik peringkat, apakah target penjualannya ikut naik? Nah, ini luar biasanya di HDI ini. Mulai dari peringkat Enterpriser sampai posisi tertinggi Royal Crown, targetnya tetap 300 BP aja, ya. Jadi kita bisa lebih fokus untuk mengembangkan jaringan. Nah, itu dia. Nah, tenang aja untuk pembahasan bisnis plan secara lebih mendalam itu ada di 5 training dasar dan program coaching dan mentoring kita ya, rekan-rekan sekalian ya. Oke. Kemudian, nah ini, berapa potensi penghasilan yang kita dapatkan? Ini adalah contohnya sebagai Diamond Leader. Misalkan kita memiliki 5 orang rekan kerja yang mau serius di bisnis ini, dan masing-masing rekan kerja kita punya 5 orang rekan kerja lagi, maka di tingkat kedua kita bisa mempunyai 25 rekan kerja. Ya. Tingkat ketiga 125. Tingkat keempat 625, tingkat kelima 3.125, tingkat keenam itu 15.625 orang. Tingkat ketujuh 78.125 orang dan tingkat ke-8 bisa mencapai 390.625 orang. Dengan omset di level pertama dan seterusnya, masing-masing rekan kerja menyumbangkan 900.000 BV, maka potensi penghasilan yang kita dapatkan adalah 25 miliar. Tapi itu kan teori. Nah, sekarang gimana prakteknya? Kita nggak coba jalankan usaha ini selama 1 tahun aja. Loh, kenapa kok 1 tahun? Kita tahu bahwa layaknya suatu usaha itu bisa dijalankan. Nggak mungkin hanya dalam waktu 3-4 minggu aja kan. Setidaknya kita coba dulu selama 1 tahun. Nah, andai kata setelah 1 tahun kita cuma bisa masuk ke peringkat Diamond Leader dan kita mengalami kegagalan 90%, dengan kondisi tertentu ya, di bisnis konvensional itu akan bangkrut karena keberhasilannya cuma 10%. Ya enggak? Kalau misalkan ini terjadi di bisnis konvensional, pasti ini akan bangkrut karena keberhasilannya hanya cuma 10%. Tetapi kalau kita lihat di bisnis HDI, misalkan kita lihat 10% saja dari 25 miliar, maka kita bisa mendapatkan potensi pendapatan 2,5 M per bulan. Nah, kalaupun kita berhasil misalkan 1% aja, dari 2,5 miliar, kita masih mendapatkan pendapatan 250 juta per bulan. Nah, dengan modal awal 50.000, dan apabila bisnis kita gagal 99%, kita masih mendapat 250 juta per bulan. Pertanyaannya, bukankah bisnis ini layak untuk dijalankan? Layak atau enggak? Layak atau enggak? Layak banget atau tidak? Pasti layak. Nah, oke. Nah, ini peluangnya bagaimana di HDI? Nah, banyak orang mengatakan bahwa peluang sekarang ini lebih kecil daripada dulu. Tapi kita lihat faktanya ya, tahun 94 penduduk Indonesia itu berjumlah 160 juta jiwa. Dan saat tahun 2020 penduduk Indonesia berjumlah 300 jiwa. Ini berarti ada penambahan sebanyak 140 juta jiwa selama 26 tahun, atau ada sekitar 5 juta jiwa yang baru lahir, yang tiap tahunnya, itu tiap tahunnya lahir ya. 5 juta jiwa baru yang lahir tiap tahunnya. Dan HDI sejak pertama kali masuk di Indonesia tahun 94 sampai dengan tahun 2020, total yang bergabung di Indonesia baru 1,9 juta. Ya, ini udah termasuk yang udah expired, yang mau join lagi, nomornya nggak kedetek, ya. Nah, sehingga kita lihat kalau perbandingannya maka pertambahan enterprise baru itu tidak akan mengejar dengan pertambahan penduduk setiap tahunnya.
Jadi saya bisa sampaikan bahwa ini opportunity-nya itu sangat besar sekali, ya, sangat besar. Oke. Dari sekian banyak pertanyaan, lalu saya bisa rangkum beberapa pertanyaan. 3 ini aja. Ini simbiosis mutualisme. Teman saya bilang, kalau saya di bawah kamu, saya hanya menguntungkan kamu 5%. Nggak apa-apa, saya rela. Tapi kalau saya harus menguntungkan orang lain, dan udah gitu saya nggak kenal lagi. Saya nggak mau. Lebih baik saya tidur aja. Kok enak saya kerja, tapi orang lain yang menikmati. Loh, saya bilang ke dia, kalau kamu sendiri kerjanya apa? Dia bilang, oh aku buka usaha sendiri, konveksi, pakaian. Nah kamu bajunya ambil dari mana? Oh aku paham maksudmu. Aku nggak menguntungkan siapa-siapa. Kayaknya aku jahit sendiri. Aku punya mesin sendiri, punya pegawai sendiri, aku jual sendiri, untungnya aku juga ambil sendiri. Emang kamu kainnya juga kamu buat sendiri? Ya enggak lah, aku beli dari toko kain. Ya sini ya, aku gambarin ya. Kalau kamu ambil kain dari toko kain, pasti toko kain tuh ambil kainnya dari agen kain nggak? Dia juga ambilnya dari pabrik kain. Dari pabrik kain, dia perlu benang nggak? Beli dari pabrik benang kan? Ya. Terus, pabrik benang pasti dia butuh kapas. Dia ambil dari petani kapas. Ya. Dia ingin beli TV di toko TV. Kalau ingin beli TV di toko TV, dia agen TV, pabrik TV. Nah, pabrik TV juga gaji karyawan kan? Karyawan beli gula di toko gula. Nah, apa kamu nggak menguntungkan orang lain juga? Kamu kan juga menguntungkan orang lain yang nggak kamu kenal. Bahkan kalau kita bekerja di perusahaan, katakanlah digaji 4 juta per bulan aja. Kalau nggak produktif, tidak akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Apa kira-kira perusahaan mau gaji kamu? Ya nggak? Tentu aja enggak kan? Bahkan kita bisa di PHK itu. Ya. Jadi semua pekerjaan di dunia ini saling menguntungkan. Ini namanya simbiosis mutualisme. Oke. Kalau part-time, ini dia. Kalau pekerjaan MLM, saya nggak mau. Saya udah trauma MLM. Udah pernah ikut MLM selama 6 bulan. Tapi dapatnya cuma 5 juta doang. Itu pun akumulasinya selama 6 bulan. Bukan pendapatan per bulan loh. Oke, saya tanya. Kamu menjalankan ini tiap hari nggak? Enggak. Ini kan part-time. Jadi ya kalau ada waktunya saya bisa kerjain. Ya. Oke, nggak salah dia. Memang betul ini bisnis bisa kamu lakukan dengan part-time. Kalau kamu nggak mengerjakan tiap hari, katakanlah rata-rata seminggu, kamu ngerjainnya berapa lama? Ya, kira-kira 4-5 jam lah seminggu. Saya ambil yang paling besar aja. Seminggu 5 jam. Sebulan ada 4 minggu. Berarti dalam 1 bulan kamu menjalankan 20 jam aja. Nah, selama 6 bulan kamu menjalankan total 120 jam. Ya. Terus saya tanya lagi, adil nggak kalau saya bagi 8 jam? Adil. Karena apa? Rata-rata orang kerja kan 8 jam sehari. Kalau 120 jam, saya bagi dengan 8 jam, hasilnya 15 hari. Nah, ini 15 hari. Nah, kalau kamu itu loh ngerjain selama 15 hari, dengan modal puluhan ribu, udah digaji, puluhan ribu udah bisa dapat 5 juta, itu udah bagus banget. Ya. Kalau kerja ikut orang, baru 15 hari, ya belum digaji lah. Kamu ini nggak fair. Sama aja ceritanya kalau buka stand di mall. Udah buka 6 bulan, nggak untung, malah rugi. Ya kan? Setelah ditanya, ternyata buka tokonya seenaknya. Kalau di total selama 6 bulan, hanya buka 15 hari. Ya jelas rugi lah. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, oke. Terus ada lagi yang karena sistem, dia bilang teman saya, kayak nggak mau deh ikut MLM. Nggak mau. Saya lihat teman-teman saya gagal, saudara saya ikut MLM juga gagal, orang tua saya juga ikut gagal. Terus buat apa saya jalankan? Ya kan?
kalau ada sekumpulan orang gagal dan ada sekumpulan orang berhasil. Dan di tengah-tengahnya ada jembatan yang namanya sistem. Kira-kira sistemnya jalan nggak? Jalan kan? Kalau nggak, itu nggak mungkin ada orang yang berhasil. Nah, itu dia. Oke. Kalau kita lihat di sini di HD, ini adalah beberapa profil rekan-rekan kita yang sudah berhasil meraih sukses di bisnis ini. Nah, ini yang ada Pak Julianto Eka Putra, yang dia biasa dipanggil Kojul. Ini adalah Royal Crown pertama di Indonesia. Ya, dan kalau saudara tahu semuanya, pendapatan Kojul ini per bulannya bisa sampai 500 M ya Pak, betul nggak Pak? Saya agak lupa, sorry. Oke, dan kemudian ada Pak Chandra Gunawan, ada Dr. Roy Sugiyowantono, dan ada di sini ada Pak Leon. Dia seorang konsultan pajak, the best 5 in the world. Wow, keren. Nah, mereka yang berhasil di bisnis HD ini, mereka berbagai latar belakang ya. Ada yang berprofesi sebagai seorang dokter, kemudian ada profesional, dan ada Pak Adi Purnomo, Cinana yang jadi upline kita, seorang profesional yang sukses di HDI. Kemudian, nah ini juga ada beberapa profesional juga. Nah, ada yang berlatar belakang pengusaha, salah satunya adalah Pak Wendy Santoso, dia punya owner perusahaan restoran Bandar Jakarta. Ada juga yang berlatar belakang mahasiswa. Nah, nih biasanya nih kalau orang-orang kaum milenial, bisnis di bisnis HDI tambah lebih keren lagi nih, lebih jago. Nah, ada juga yang background-nya hanya lulusan SMA dan ibu rumah tangga, nggak perlu khawatir, nggak perlu bergerak kecil hati, semua latar belakang bisa sukses di HDI ini rekan-rekan semuanya. Oke. Ini kita bicara soal sistem ya. Tadi sudah kita jelasin kan dalam bisnis tadi apapun ada yang gagal, juga ada yang berhasil. Sama aja kalau kita lagi sekolah. Ada yang DO, drop out, dan ada yang lulus summa cum laude, ada yang cum laude. Nah, dan di tengah-tengahnya ada sistem pendidikan. Kira-kira apa sekolahnya yang salah atau sistem pendidikannya nggak jalan? Enggak kan? Nah, yang seharusnya kita tanyakan adalah orangnya. Kenapa mereka bisa gagal? Sama seperti kalau di bisnis ini. Mereka yang gagal itu adalah mereka yang nggak mau menjalankan sistemnya. Kalau mereka mengikuti sistemnya dengan baik, tidak ada yang namanya gagal. Mereka tidak berhasil karena mereka berhenti mencoba, bukan gagal. Tetapi kalau Anda sudah pernah mencoba dan gagal di MLM, saya sarankan Anda untuk memberi kesempatan kepada diri Anda untuk mencoba HDI. Oke. Nah, di dunia ini ada tiga tipe orang nih, tiga tipe orang. Tipe 1, 2, dan 3. Oke. Kita akan menemui nantinya, kalau kita menjalankan bisnis ini, itu ada 3 tipe orang ini. Tipe pertama, pada saat Anda menjelaskan bisnis ini, mereka akan menolak dan mengatakan, enggak. Ketika kita tanya alasannya kenapa, pokoknya nggak mau deh. Mereka adalah golongan orang yang tidak mau berubah, ini nomor 1 ini. Sehingga mereka adalah orang-orang yang selalu ditinggalkan oleh perubahan zaman dan keadaan. Tapi kita juga pernah menemui tipe orang yang nomor 2. Nah, itu dia. Tipe orang yang nomor 2 itu kayak apa? Ketika Anda tawarkan peluang bisnis ini, mereka akan mengatakan, tunggu dulu. Saya tunggu kamu sukses dulu ya. Ya. Tipe orang kedua ini adalah orang yang hanya menunggu bukti. Kan? Tetapi dari pengalaman kami, setelah sekian waktu mereka mulai melihat bukti dan keberhasilan kita, mereka pun memutuskan untuk bergabung dan menjalankan bisnis ini. Oke. Kemudian tipe yang ketiga, tipe orang yang mau menjadi bukti bahwa bisnis HDI ini jalan, yang merupakan orang yang luar biasa dan memutuskan untuk menjadi bukti bagi orang lain bahwa bisnis ini luar biasa. Dan saya percaya orang ketiga itu adalah Anda dan saya. Hari ini kita mendapatkan penjelasan tentang peluang bisnis HDI ini rekan-rekan. Dan kami berharap Anda yang mau bergabung bersama dan dengan kami untuk menjadi bukti
bagi orang-orang di luar sana bahwa bisnis HDI ini luar biasa yang kita bisa hantarkan Anda menuju kesuksesan dan meraih kebebasan waktu dan finansial. Silakan Anda bisa langsung melakukan registrasi, dan jika Anda bergabung dengan HDI dan menjadi keluarga besar HDI, yakinlah bahwa ini adalah kendaraan yang tepat untuk meraih mimpi-mimpi Anda. Segera raih mimpi Anda melalui bisnis HDI yang sangat luar biasa ini, dan telah mencetak orang-orang yang sukses dengan penghasilan luar biasa. Sukses selalu untuk Anda dan untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi.